teman-teman, selamat siang. Nah, ini kakak mohon maaf karena laptop kakak nggak ada kameranya, jadi kita lewat suara saja ya. Oke, ini kakak langsung share screen aja biar nggak memakan waktu lama. Nah, oke. Apakah screen kakak udah masuk? Mungkin kalian boleh bantu jawab juga ya teman-teman. Udah ya? Oke. Nah, oke, selamat berjumpa kepada adik-adikku dari SMA Santo Paulus Pontianak, dan hari ini kita berjumpa dalam expo online ya yang diadakan oleh Sekolah SMA Santo Paulus Pontianak. Kakak dari Bunda Mulia University atau Universitas Bunda Mulia Jakarta. Nah, mungkin di sini sebagian udah pada kenal Kak Stefani juga ya. Dan inilah kakak ya, agak narsis ya teman-teman ya, menampilkan foto pribadi sendiri. Kakak ini namanya Stefani Bun. Kalian boleh panggil Stefani atau boleh juga Bun ya, terserah kalian, nggak masalah karena kita masih seumuran. Mungkin di sini ada yang bisa nebak umur kakak? Nebak aja di kolom chat. Ini saya sambil baca ya. Ada yang bisa nebak? Tadi di grup sebelah nebaknya agak jauh ya melencengnya. Mungkin di sini cepet nih ada yang ini coba. Mungkin Rico Ferdinand mau nebak. Ya. 20 kata Dela ya, direct message ya. 19, 18. 18 tadi. Ini kakak bangga ya dengan dengan grup yang ini, katainnya muda-muda ya, 20, 22, 18. Oke. Rata-rata jawaban kalian adalah benar, teman-teman ya. Umur kakak adalah 23 ya. Nah, dan di umur 23 tahun ini, Kak Stefani udah ngapain aja sih dan bekerja sebagai apa? Oke. Kalau kalian lihat di depan layar kalian, pekerjaan utama kakak adalah sebagai educational consultant, yaitu di Universitas Bunda Mulia ini, teman-teman, ya, kampus yang sedang memberikan sharing informasi tentang beasiswa ini, ya. Yang kedua, pekerjaan kakak adalah sebagai social media marketing manager di salah satu restoran, kemudian juga sebagai PR untuk bisnis properti seperti itu. Nah, Kak, kakak di usia 23 tahun sudah bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini, Kak. Gimana caranya dan bagaimana kalian? Jadi enggak serta-merta tentang kampus tok. Kenapa? Karena kalau kakak hanya share soal kampus, semua orang melakukan hal yang sama. Kakak menginginkan selesai dari acara ini, kalian minimal mendapatkan satu hal yang baru di otak kalian daripada hanya tahu soal kampus saja. Karena kalau untuk soal kampus kalian bisa akses dimanapun ya. Itu lebih penting buat kakak. Oke, dulu kuliahnya di mana Kak? Kuliahnya di UBM, sampai lulus S1 di M. Ambil jurusannya apa Kak? Ambil jurusannya ilmu komunikasi, peminatannya public relation, dan baru aja lulus setahun yang lalu ya. Nah, oke, ini agak ngelek-ngelek dikit ya teman-teman. Oke, kita tunggu screen-nya untuk move ke samping ya. Oke, apakah udah jalan screen-nya? Oke, sudah ya. Nah, Kak, ini ada gambar foto jalan-jalan nih, Kak. Apa nih, Kak? Ini adalah hobi Kakak ya. Mungkin di sini Abel atau Beltrandul, semua juga suka jalan-jalan gitu ya. Kita punya satu hobi, teman-teman, yaitu jalan-jalan, dan Kakak juga suka menulis. Nah, dari hobi Kakak ini, Kakak bisa menghasilkan uang, teman-teman. Bahkan dari sejak Kakak SMA. Lalu, Kak, kenapa punya pikiran untuk kuliah pada waktu itu? Padahal kakak kan udah punya hobi yang menghasilkan uang. Istilah kasarnya seperti itu. Kenapa? Kok Kak Stefani nggak langsung kerja aja, Kak? Jawabannya karena kakak ingat banget quotes dari satu orang ini, teman-teman. Yaitu Nelson Mandela, di mana ia mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk ubah dunia. Kakak pikir-pikir betul juga. Pas SMA, emang kita punya senjata uang 2M, senjata pekerjaan sebagai direktur? Tentu tidak. Satu-satunya senjata yang kakak punya saat itu, yang kalian punya saat ini adalah pendidikan. Ya, pendidikan itu penting, teman-teman. Walaupun orang bilang, ah nggak penting, nanti orang kerja apa, yang penting lu bisa kerja, lu pasti akan keterima kerja. Betul. Tapi kalian harus ingat, kita hidup di Indonesia. Apa-apa mementingkan yang namanya selembar kertas ijazah, teman-teman. Belum apa-apa aja kalian lamar kerja, ditanyain, lulusan mana loh? Lulusan SMA, SMK,
Ya kan? Pasti kayak gitu kan? Nggak mungkin ditanya, bisa kerja apa? Jarang yang tanya seperti itu ya. Walaupun selembar kertas itu menurut kakak tidak penting, karena hanya nilai. Yang penting itu apa? Pembelajaran selama 4 tahun itu teman-teman ya. Itu jauh lebih penting. Nah, berangkat dari quotes ini, kakak mulailah mengubah diri kakak menjadi pribadi yang lebih baik dari hari demi hari. Akhirnya kakak ambillah kuliah. Lalu kak, kenapa? Kakak kok udah dari kelas 12 itu udah milih tempat kuliah seperti yang tadi kakak bilang. Karena apa? Karena kakak menilai ya, kalau kita cari tempat kuliah pas kita udah lulus kelas 12, itu biasanya tuh kayak beasiswanya udah kecil, terus juga apa ya, kayak udah tertinggal gitu loh. Kakak tuh orangnya nggak mau tertinggal sama teman-teman kakak yang lain pas SMA dulu. Kakak tuh pengen kayak, oke, gue harus yang pertama, gue harus yang pertama, agak ambisius gitu ya. Kadang tuh kalau kita punya sisi ambisius tapi kita put in the right way itu bisa bagus teman-teman ya, dan kalian harus punya sisi itu juga seperti itu aja ya. Nah, Kak, selain memilih tempat kuliah karena biar beasiswanya besar di awal dan juga biar dapat tempat kuliah yang oke, apa alasan berikutnya? Alasan berikutnya adalah kalau misalnya nih kalian cari tempat kuliah pas masih kelas 12 awal saat ini, kalian masih bisa fokus teman-teman untuk melihat mana kampus yang terbaik untuk kalian. Kalian kuliah dimanapun silakan, tapi pilihlah kampus yang sesuai dengan kemampuan kalian, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, Kak, apa sih yang kakak dapatkan ketika kuliah di UBM? Nah, sebelum kakak masuk ke apa yang kakak dapatkan, kakak mau tanya dulu nih di sini. Ada nggak yang udah pernah belanja di Alfamart atau Alfamidi? Coba kakak mau lihat di kolom chat nih. Standby ya. Ada yang udah pernah belanja di Alfamart dan Alfamidi? Wah, kayaknya semua belum pernah ya. Oh, sudah ya. Kata Hadis sudah ya. Ya. Oh, Silvinus juga, Alexis, semuanya udah pasti ya. Nggak mungkin. Minimal kalian numpang kencing lah ya di Alfamart ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pernah ke Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dandan ya, itu semua adalah teman-teman. Kita satu kepemilikan yaitu Bapak Joko Susanto ya. Nah, UBM ini ya teman-teman ada di dua lokasi teman-teman. Kalau misalnya kalian tanya nih Kak, Kak UBM ini hanya ada universitas ya? Jawabannya bukan. Kita udah berdiri lebih dari 35 tahun ya, yayasan, ada TK, ada SD, SMP, SMA, bahkan ada SMK teman-teman ya. Yang tingkat paling atas itu universitas. Ada di dua lokasi. Lokasi yang pertama ada di UBM Ancol, ada 8 lantai dengan 12 jurusan. Yang kedua ada di UBM Serpong ya, 32 lantai, ada di Tangerang dengan 11 jurusan. Lalu Kak, ini apa Kak? Ini seputar informasi aja buat kalian ya. UBM sedang membangun satu kampus baru lagi teman-teman, setinggi 23 lantai, bisa menampung 10.000 mahasiswa. Kalau misalnya Feby nanya nih, Kak, kok UBM udah punya 8 lantai, udah yang punya 32 lantai, masih bangun satu kampus lagi, Kak? Jawabannya kenapa, Kak? Jawabannya karena mahasiswa, bukan mahasiswa, siswa zaman sekarang sudah tidak bodoh lagi teman-teman. Mereka pada cari, kalian tanyakan ke diri kalian masing-masing, benar nggak seperti itu? Benar nggak kalian mau kuliah tugas, kuliah pulang, kuliah stres, atau kalian pengen kuliah sambil bekerja teman-teman? Pasti jawabannya pengen kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena 4 tahun itu ya, kalau kalian nggak kuliah sambil bekerja akan terbuang sia-sia teman-teman seperti itu ya. Nah, Kak, kalau kakak sendiri udah kuliah sambil kerja sejak kapan? Sudah sejak semester 1, bahkan sampai kakak lulus sampai detik ini. Kakak belum pernah merasakan yang namanya menganggur, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, Kak, program studi apa aja sih yang ada di Universitas Bunda Mulia? Oke, Kakak akan jelaskan intinya saja biar kalian ada gambaran. Kalau misalnya kalian suka banget kerja di dunia perhotelan, dunia jalan-jalan, dunia masak-masak, kapal pesiar ya, kemudian chef, restoran, event organizer, dan lain sebagainya, kalian cocok banget ambil jurusan yang nomor 1 dan nomor 2.
ya, karena kalian berkesempatan magang di dalam negeri minimal 6 bulan ataupun di luar negeri, mau pilih di Jerman, di Amerika Serikat, di Korea, Malaysia, Singapura, silakan bebas pilih minimal 1 tahun. Ya, kakak baru dapat info terakhir, mahasiswa UBM sebelum pandemi itu mereka berangkat ke Taiwan untuk magang di salah satu hotel di sana, gajinya itu 16 juta teman-teman. Ya, jadi selain dapat pengalaman, mereka dapat teman baru, relasi, dan juga dapat gaji seperti itu. Oke, ada lagi jurusan manajemen dan akuntansi. Nah, ini katanya jurusan sejuta umat, betul. Tapi ya kalau misalnya kalian ambil manajemen di UBM itu berbeda banget, teman-teman. Kita punya 5 peminatan, salah satunya yang paling menarik adalah bisnis retail. Bisnis retail ini contohnya apa, Kak? Contohnya Indomaret, Carrefour, ya, Alfamart, dan lain sebagainya. Terus belajar apa, Kak, di bisnis retail? Nah, kalau misalnya kalian pernah ke Alfamart atau Indomaret, kalian pernah nggak lihat kok permen dan coklat itu selalu ditaruh di bagian depan kasir? Ada yang bisa jawab nggak? Coba, kakak mau lihat nih. Ada yang bisa jawab? Kenapa permen dan coklat selalu ditaruh di depan kasir? Kenapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Untuk menarik perhatian anak kecil. Oke, kata Silvinus ya. Ada lagi jawaban yang lain? Silvius, sorry, Silvius, ya. Oke, jawaban dari Silvius betul ya, untuk perhatian anak kecil ya. Tapi yang harus kalian ingat adalah orang buka Indomaret, buka Alfamart, bukan serta-merta, oh taruh di sini deh biar menarik perhatian anak kecil aja. Enggak, tapi itu ada ilmunya teman-teman. Nah, ilmu inilah yang kalian pelajari di manajemen bisnis retail UBM ya. Ada lagi contoh. Kenapa kalau kalian perhatinya Indomie itu selalu ditaruh di rak yang pas banget sama mata kalian. Kenapa? Karena rak-rak yang ada di retail, tempat retail, itu ada harganya teman-teman. Indofood bayar berapa puluh M untuk bayar Indomaret, Carrefour, Hypermart, dan lain sebagainya untuk taruh produk mereka di tengah-tengah. Enggak kalian jumpain Indomie paling bawah, Indomie paling atas, sampai kalian sakit leher ngelihatnya nggak pernah kan? Kenapa? Karena rak tengah itu mahal. Tinggi rata-rata orang Indonesia itu 160 sampai 170 teman-teman. Kalau jalan matanya pasti lihat ke tengah. Itu logikanya. Nah, ini ilmu. Ini baru satu contoh teman-teman ya. Kalau kalian ambil manajemen di UBM. Ada lagi akuntansi, ada accounting keuangan, ada perpajakan, dan lain sebagainya. Ada ilmu komunikasi. Nah, ini jurusan yang Kak Stefani ambil. Kalau misalnya kalian tanya, kenapa Kak kok ambil ilmu komunikasi? Jawabannya karena kakak tidak suka yang namanya hitung-hitungan ya. Jadi kalau di sini ada yang nggak suka hitung-hitungan, kita satu geng nih ya. Nah, di ilmu komunikasi lalu ngapain Kak? Kerjaannya adalah ngebacot. Ngebacotnya ada 2 cara. Ngebacot yang pertama adalah secara broadcasting atau jurnalistik. Jadi buat kamu yang suka kerja di media TV, media cetak, media online, media radio, nah kalian cocok banget ya ambil jurusan ini. Peminatannya broadcasting sebagai jurnalis ya. Yang kedua yaitu ngebacot secara PR sebagai PR atau public relation. Kak, PR itu apa sih Kak? Saya sering dengar orang ngomong PR, 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 tapi saya nggak ngerti Kak. Pekerjaan rumah ya Kak? Bukan ya. PR itu adalah seorang pekerjaan ya, seorang pekerja bisa juga pekerjaan ya, kakak sebutnya seorang pekerjaan aja gitu ya. Contohnya gimana Kak? Contohnya gini, Marcelo pernah nggak pergi ke warung, Bu, beli aqua, dikasihnya tuh air pasih gitu, tetap minum nggak? Minum kan? Kenapa? Karena di otak Marcelo saya mau minum, di mulutnya Marcelo nyebutnya apa? Aqua. Ada lagi misal Abel, Bu, Indomie Bu satu, dimasakinnya sarimi, makan nggak? Makan dong, iya kan? Karena di otak Abel saya mau makan mie, bukan mau makan Indomie. Tapi mulutnya Abel nggak sengaja, tanpa dia sengaja ya, itu nyebutnya Indomie. Pernah nggak beli odol, nyebutnya beli Pepsodent gitu? Pernah nggak? Padahal pengennya close up atau dikasih up, dikasihnya yang Pepsodent tetap mau kan? Itulah kekuatan hebatnya ilmu PR itu, teman-teman. Kalian nggak perlu tahu PR-nya Aqua siapa, PR-nya Pepsodent siapa, PR-nya Indomie siapa, tapi otak dan mulut kita udah tercuci oleh iklan-iklan mereka. Nggak usah jauh-jauh.
Minuman yang ada manis-manisnya gitu. Coba jawab dalam hati kalian. Pasti kalian tahu jawabannya. Le Minerale. Susu yang ada naganya, susu beruang bir brand. Iya kan? Padahal kakak cuma nyebutnya apa? Susu yang ada naganya banyak dong. Nggak cuma brand gitu. Kalian bisa jawab merek lain dan lain sebagainya. Tapi di otak kalian udah tahu, udah nangkep. Kenapa? Itulah hebatnya PR, teman-teman. Nah, seru kan belajar PR kayak gitu? Nah, kalian bisa belajar semua itu di Universitas Bunda Mulia. Ini baru satu contoh yang kakak pelajari ya, yang kakak share kepada kalian. Jadi di UBM tidak teori teori kayak gitu. Nah, ada lagi desain komunikasi visual. Ini cocok banget buat kalian yang suka gambar. Kalau gambarnya jelek nggak apa-apa, yang penting suka aja ya. Justru karena jelek kalian harus kuliah ya. Kemudian ada bahasa dan budaya Inggris ya, ada juga bahasa dan budaya Tionghoa. Nah, kalau kalian cari di kampus manapun, pasti pasti jurusan mereka itu tulisnya sastra Inggris, sastra Mandarin. Kenapa? Karena hanya belajar sastra. Di UBM kalian tidak hanya belajar sastra, tapi juga belajar bahasa, belajar budaya dan bisnis di situ teman-teman ya, jadi paket lengkap. Nah, kalau misal kalian mau masuk ke bahasa dan budaya Tionghoa teman-teman, kalian minimal untuk bikin skripsi itu butuh HSK level 5. Dan ini satu-satunya kampus yang menerapkan syarat tersebut. Kampus lain hanya menerapkan HSK 4. Nah, fungsinya apa, Kak? Bersakit-sakit dahulu ini, Kak. Fungsinya saat kalian kerja, kalian akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, lebih mudah nego gaji. Kerja di luar negeri pun bisa karena sudah mengikuti standar internasional seperti itu. Ada lagi sistem informasi, teknik informatika. Nah, dua jurusan ini cocok banget buat anak IPA saja. Anak IPS kakak tidak sarankan. Ada lagi psikologi, bisa untuk IPA IPS, bisnis digital. Nah, kalau ini belajar apa, Kak? Ini belajar tentang manajemen dan juga bisnis secara online ya. Contohnya apa? Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Kak, saya mau tahu di UBM itu belajarnya gimana? Di UBM belajarnya 50 teori, 50 praktek ya. Lalu Kak, hanya belajar di kelas di pembelajaran hard network. Nah, untuk yang setelah kalian belajar akademik, seselesainya kalian belajar akademik, kalian bisa nih ikutin apapun kegiatan yang kalian mau. Misalnya futsal, basket, aikido, muay thai, bulu tangkis, nyanyi, dance, tari tradisional, teater, ya, bikin film, terserah kalian. Kalian kreasi, teman-teman, tidak dibatasi. Kak, kalau saya nggak mau ikut kegiatan ini boleh nggak? Boleh, silakan, nggak masalah. Ya, ada unit kegiatan rohaninya juga, ya, ada Katolik, Kristen, Buddha, Islam, ya, di situ setiap Jumat bahkan ada misa juga. Kalau mau ikut, ikut, nggak mau ikut juga tidak masalah. Nah, ini apakah ini fasilitasnya aja teman-teman ya untuk kalian yang kuliah di UBM Ancol yang 8 lantai, kantin kita luasnya 1 hektar, kemudian ada sporty center, fitness center semua free diakses oleh mahasiswa ya. Ada yang kanan atas itu di UBM Grand Auditorium bisa menampung lebih dari 1.200-an orang. Kalau misalnya kalian tanya, Kak, ini kan punya sound system dan lighting terbaik se-Asia Tenggara. Betul. Terus siapa Kak operatornya? Ya, mahasiswa. Seperti yang kakak bilang tadi, kalian di UBM ya, pasti tidak akan hanya menemukan kuliah doang. Tidak. Tapi pasti kalian kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena lingkungan kalian seperti itu. Mendidik kalian sekeras itu. Itulah kenapa kakak dari semester 1 udah kuliah sambil kerja. Dan sampai saat ini, di tengah-tengah pandemi, kakak bisa dapat 3 pekerjaan, teman-teman. Bayangin. Kenapa? Karena gini ya logikanya. Perusahaan bodoh mana yang mau menolak orang yang bisa kerja dan punya ijazah? Nggak akan ada yang mau menolak teman-teman ya seperti itu. Nah, Kak, kalau ini apa? Ini juga fasilitas ya. Jadi kalau misalnya Riko ke UBM nih, lihat, oh iya ada restoran nih. Jangan sekali-sekali pesen makan ya, karena ini bukan restoran, tapi lagi-lagi adalah tempat praktek. Semua jurusan di UBM ya, psikologi sekalipun ada tempat prakteknya masing-masing. Bahkan yang kiri bawah itu bukan hanya untuk belanja, tapi juga tempat praktek teman-teman ya. Nah, ada lab TV juga. Nah, kalau yang ini adalah fasilitas yang ada di kampus Serpong, Tangerang yang 32 lantai tadi. Ini ya kalau kalian lihat kayak kantor semi Google gitu lah ya teman-teman ya. Full AC, WiFi, listrik semua udah termasuk di situ. Yang silakan mau main ayunan, mau attack Mobile Legend, mau bisnis online, semuanya bebas ya. Nah, kalau ini juga bukan kamar hotel, tapi lagi-lagi adalah
tempat praktek ya, seperti yang kakak bilang, praktek teori. Itulah alasan kenapa mahasiswa UBM sebelum diwisuda sudah bekerja, karena udah tahu kerja ya, seperti itu. Nah, si Gallery Design, ada asramanya juga. Kita punya UBM Housing, semi apartment, 2 gedung, gedung cewek dan cowok dipisah, ada 12 lantai, 800 kamar, semuanya pakai lift ya teman-teman. Jalan kaki dari UBM Housing atau asrama ke UBM Ancol hanya 5 menit. Ada jalur khusus, tidak perlu pesan Grab, tidak perlu bawa motor sendiri, hemat biaya transportasi. Gratis laundry setiap bulannya berapa belas kilo baju, ya. Ada dapur setiap lantainya. Kalau nggak bisa masak, Kak, gimana, Kak? Nggak bisa masak, tenang. Ada ibu-ibu kantin yang masakin buat kalian dari pagi sampai malam. Ada basement juga kalau mau parkir kendaraan, ada taman, student lounge, AC, WiFi, listrik, air, semua udah termasuk di dalam Alfamart 24 jam ya. Pokoknya ya kalian cukup bawa diri aja, udah ada tempat tidur, udah ada meja belajar, lemari pakaian, semua lengkap. Nah, kalau ini apa Kak? Ini dosen kita ya teman-teman ya. Jadi di UBM itu dosennya tidak hanya satu jenis, berbagai jenis, yaitu ada dosen akademis seperti guru-guru kalian di sekolah, ada dosen praktisi itu adalah orang-orang yang memang sedang menjabat misalnya sebagai direktur, manajer di perusahaan besar, sengaja didatangkan ke UBM untuk memberikan pembekalan pengalaman mereka kepada kalian. Yang ketiga adalah pembicara atau dosen tamu ya, contohnya Najwa Shihab, Kaisang Pangarep, Raditya Dika dan lain sebagainya. Student advisor ini adalah fasilitas tambahan secara gratis kalian. Misalnya, kalian kan kuliah sambil kerja ya, terus tiba-tiba ada pelajaran yang kalian, aduh, susah banget nih dipahami nih, gara-gara tertinggal misalnya. Kalian bisa datang ke FC, ya, minta ajarin sama kakak kelas kalian, kalian akan diajarin sampai kalian ngerti tentang pelajaran tersebut. Atau misalnya Valentino, aduh diputusin cewek gue nih, gimana nih, galau banget nih, langsung malu ya, langsung malu ya Valentino ya, diputusin, aduh galau nggak bisa belajar, tenang, datang aja ke AC, di situ ada psikolog-psikolog yang akan healing ya, seperti itu. Nah, ada juga ospeknya, ada rekor setiap tahun pasti ada. Dan ini yang paling penting. Kalian mau kuliah di mana kalian teman-teman, tapi pesan kakak hanya satu, kuliahlah di kampus yang kerjasamanya banyak. Kenapa? Ya, kakak ada pengalaman hidup seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 2 tahun yang lalu atau 3, lupa lah ya, kakak itu kerja di Indofood Pusat, teman-teman, di Jalan Jenderal Sudirman. Terus kakak baru ajuin CV 2 minggu, keterima kerja teman-teman. Terus ada teman kakak dari kampus lain, udah 4 bulan taruh di situ CV-nya. Padahal dia yang nawarin kakak untuk kerja di Indofood. Dia taruh CV 4 bulan, kakak 2 minggu. Yang diterima duluan siapa? Logikanya harusnya dia dong. Ya dong, karena CV kakak kan pasti paling atas. CV dia paling bawah, harusnya lebih cepat diambil dong. Tapi ya, puji Tuhan yang diterima kerja itu adalah kakak. Kenapa? Kakak tanya ke supervisor di Indofood, kenapa kok saya yang diterima? Padahal bukan dilihat dari kemampuan aja. UBM dengan Indofood itu sangat erat, teman-teman. Mereka mengutamakan kampus yang kerjasamanya bagus dengan perusahaan yang diambil duluan, ya, pekerjaannya seperti itu. Jadi itu salah satu fungsinya. Fungsi yang kedua apa, Kak? Fungsinya kedua, kalau kalian kuliah, contohnya di UBM ya, kerjasama dengan ribuan perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan pemerintah iya, dengan perusahaan swasta juga iya, nanti perusahaan-perusahaan tadi akan memberikan informasi lowongan pekerjaan pertama kali ke email kalian selaku mahasiswa melalui siapa? Alumni dan Hari Centernya UBM. Misalnya Feby lihat, wah di Shopee ada buka lowongan ini, coba masukin CV. Danamon ada buka juga nih, masukin CV lagi. Nanti Feby nggak perlu ke perusahaan mereka satu persatu. Cukup orang perusahaan yang datang ke UBM untuk interview kalian satu seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, UBM tidak kasih kalian pekerjaan, tapi UBM menyediakan orang-orang yang kasih kalian pekerjaan. Jadi kalau udah kuliah di UBM masih nganggur, itu udah keterlaluan banget ya. Udah bantunya benar-benar pol-polan ya. Cerita sebagainya sekarang,
Kakak masuk ke beasiswa. Jadi buat yang mau silakan dengerin, buat yang nggak mau tidak masalah ya. Saat ini UBM sedang membuka program jalur prestasi untuk kelas 12 saja ya. Jadi untuk kelas 10 dan 11 tunggu program berikutnya. Nah, beasiswanya ada di mana aja? Kakak akan jelaskan dua jalur, teman-teman. Jalur yang normal tanpa beasiswa dengan yang dengan beasiswa. Oke. Kalau misalnya kalian mau kuliah tanpa beasiswa, berapa biaya yang harus kalian bayarkan? Yang pertama adalah uang gedung atau uang pangkal, itu 19.900.000, bukan dibayar per bulan, bukan dibayar per semester, tapi hanya satu kali pelunasan selama 4 tahun kuliah. 4 tahun kuliah hanya bayar sekali saja. Yang kedua, biaya admin pun begitu. 4 tahunnya bayar sekali, yaitu 2.250.000. BPS tergantung kampus yang kalian pilih. Misalnya Michael pengen pilih kampus Alti. Misalnya mau pilih kampus yang 30 lantai tadi, Kak, gimana, Kak? Tinggal tambah lagi 1 juta. Yang terakhir, biaya yang kalian harus bayarkan di biaya awal dan semester 1 adalah BPP. Tergantung jurusan misalnya. Misalnya Jenny pengennya ambil jurusan ilmu komunikasi. Normalnya itu 10 juta. Bukan per bulan ya, tapi per semester. Nah, Kak, biaya masuknya aja sama semester 1 itu totalnya 36 juta lebih. Kalau Kakak disuruh bayar segitu, Kakak mau nggak? Nggak mau. Kenapa, Kak? Karena kalau ada beasiswa, kenapa kita harus pilih yang normal? Toh dosennya sama, bukunya sama, pelajarannya sama, semuanya sama. Bedanya hanya di biaya aja. Mending pilih yang lebih murah, ya kan? Nah, Kak, uang gedung ada potongan nggak? Gratis. 50% langsung, teman-teman. Ya, 4 tahun kuliah langsung dipotong 50% langsung, admin masih sama, BPS masih sama, yang luar biasanya di BPP untuk semua jurusan, kalian dapat beasiswa hingga 100% sampai kalian lulus S1. Jadi beasiswa ini bukan hanya di semester 1, bukan hanya semester 2, tapi sampai kalian lulus S1. Kak, berarti kalau saya dapatnya 90% nih, Kak. Berarti saya hanya bayar 10% dari 10 juta tadi, Kak. Betul. Berarti 1 juta per 6 bulan. 1 bulan ya nggak sampai 200.000 lah. Itulah alasannya kenapa anak UBM bisa kuliah sambil kerja, bayar biaya kuliah mereka sendiri karena itu. Nggak bebanin orang tua lagi ya, bisa hidup di Jakarta seperti itu. Nah, Kak, bagaimana kalau slotnya habis? Ya udah berarti bayar normal. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya yang pertama adalah tinggal ikuti seleksi beasiswa. Minimal kalian betul 20 soal, 50 soal yang diujikan, kalian sudah dipastikan dapat beasiswa hingga 100% sampai lulus S1 di UBM. Berlaku untuk semua jurusan. Nah, syarat yang kedua agak susah nih ya, yang mau catat-catat, screenshot silakan, susah banget ini yang kedua ya teman-teman. Berdoa dan do your best ya. Nah, benefitnya apa? Kakak ingatkan sekali lagi ya. Yang pertama adalah uang pangkal atau uang gedung gratis hingga 50%. Yang kedua adalah uang BPP yang gratis hingga jurusan sampai lulus S1. Ya mau manajemen, mau hospitality semua sama beasiswanya. Kak, berarti ini kan lewat perlu pakai nilai raport? Tidak perlu. Mau kalian juara terakhir, jelek, mau enggak pernah naik kelas sekalipun, kalian punya kesempatan yang sama untuk coba beasiswa ini. Bahkan ya, biasanya itu ya yang daftar di ini, yang dibilang bodoh istilahnya di kelas gitu ya, dalam tanda kutip, karena orang yang direndahkan itu teman-teman, nilai juangnya lebih tinggi. Bener nggak? Coba kalian lihat deh, orang-orang yang sukses itu emang orang yang akademiknya bagus? Jarang. Yang nilainya tinggi, jarang teman-teman. Yang niatnya besar, itu yang sukses teman-teman. Itu yang kakak lihat loh ya, di samping teman-teman kakak, saudara kakak, semuanya kayak gitu. Jadi kakak berani ngomong kayak gini karena faktanya memang begitu gitu ya. Nah, Kak, cara mendaftarnya gimana, Kak? Cara pendaftarnya adalah isi link pendaftaran, pengisian e-formulir, biayanya 250.000. Tapi karena sedang pandemi, maka hanya menjadi 100.000 saja teman-teman. Bisa ditransfer ke nomor rekening resmi Bunda Mulia yang ada di layar kalian. Langsung screenshot aja ya. Boleh dikirim juga ya ke teman kalian dari sekolah lain. Asalkan dia kelas 12, kalau mau daftar silakan. Ya, Kak, kalau saya udah transfer 100.000 nih lewat Alfamart, Indomaret, ATM, M-Banking, lewat teman saya dan lain sebagainya, nanti kirimnya kemana, Kak? Kirimkan bukti transfer kalian ke
nomor WA kakak, Kak Stefani di kanan atas itu 0821 5103 4902 dan format chatnya harus seperti ini. Nama lengkap, kelas, asal sekolah, nomor WA yang aktif, email yang aktif, beserta bukti transfer kalian. Ya, di screenshot aja bagian ini, nanti tinggal kalian chatkan seperti itu ya. Nah, Kak, kalau saya udah chat ke kakak nih, udah kirimkan bukti transfer 100.000 tadi ke nomor rekening resmi Bunda Mulia, nanti kakak langsung bantu input ya, betul. Kakak langsung bantu input, saat itu juga beasiswa. Biasanya itu di hari Sabtu jam 8.30 ya. Jadi mulai jam 8.30 sampai jam 3 sore kalian bebas mengisinya mau jam berapa aja, sebebasnya kalian. Nanti linknya dikirim ke kalian, mau minta bantu guru kalian, kakak kalian, mama kalian, siapapun terserah ya. Yang penting ya atur-atur aja lah strateginya pandai-pandai seperti itu. Nah, terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke WA Kak Stefani ya, atau ke Instagram atau kemanapun lah terserah. Kalau di sini ada pertanyaan langsung aja juga teman-teman ditanyakan di kolom chat ya, biar kakak langsung jawab juga. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Ya, apakah ada? Ini kakak sambil share ya, share link feedback. Harap diisi ya teman-teman dan juga kasih saran buat kakak ya. Misalnya kak ngomongnya kecepatan atau mau kasih pujian juga terserah kalian di situ ya, ketik aja biar kedepannya kakak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, ini ada link feedback, silakan diisi ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Kalau di forum sebelumnya banyak banget tuh ya. Oh ada nih dari Novi Elisa. Kak, beasiswanya include uang asrama nggak? Jawaban tidak. Karena beasiswa itu beasiswa pendidikan. Nah, untuk pendidikan atau universitas itu beda manajemen teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu nih harga asramanya berapa, kisarannya adalah 1,3 sampai 1,7 ya. Sekamar itu bisa sendiri, bisa juga berdua, cewek-cewek, cowok-cowok. Misalnya Novi mau ajak siapa, Maria gitu ya, bisa. Asalkan dia juga anak UBM. Jadi yang tinggal di asrama itu hanya boleh anak UBM saja teman-teman, mahasiswa ataupun dosen yang dari luar kota seperti itu. Jadi nggak heran kalau misalnya kalian ke sana lihat, ada orang Ambon ngomongnya lucu banget, ada orang Medan ngomongnya keras banget, Surabaya dan lain sebagainya karena memang dikumpulkan di situ. Dan asrama selama bulan Februari sampai Maret. Jadi kakak saran kalau misalnya kalian benar-benar nih udah fix mau kuliah di UBM, maksimalkan kalian kamar di asrama itu di Januari 2022 karena daripada kehabisan ya kak. Bisa ada yang tanya, kok mahal sih kak 1,3 sampai 1,7? Menurut kakak itu murah. Kenapa? Karena itu udah include sama air, listrik, wifi, ya semua udah include. Kalian mau pakai air untuk mandiin orang sekampung juga gratis, teman-teman udah termasuk di dalam situ. Terus nggak perlu bayar biaya transportasi. Kalian mau ke UBM jalan kaki ada jalur khusus, nggak perlu lewat jalur yang jalan raya gitu, enggak, jadi aman ya. Oke, kayak gitu ya Novi ya. Dari Maria nih, permisi Kak, berapa batas maksimal berkuliah? Apakah berbeda? Oke, di UBM tadi kan ada 12 jurusan ya. Nah, rata-rata itu di UBM maksimal itu 4 tahun. 4 tahun itu untuk lulus S1. Ada satu jurusan, yaitu yang pertama tadi, Akademi Pariwisata, itu lulusnya 3 tahun. Tapi lulusnya bukan S1, melainkan D3, seperti itu. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak, saya mau selesaiin 3,5 tahun bisa nggak? Bisa. 3,5 tahun ya udah selesai, nanti tunggu 6 bulan, habis itu wisuda, udah 6 bulannya ngapain terserah kalian, mau liburan kek, mau kerja kek, silakan seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman, mau di direct message juga nggak apa-apa ya. Oke, iya dari siapa nih? Kaget kakak ya, dari Handi Wijaya. Oke, siap. Kenapa Handi? Kalau misalkan dapat beasiswa itu sebelum pertanyaan IPK kak?
Oke, bagus pertanyaan dari Handi ya. Nah, kalau misalnya kalian dapat beasiswa 10% sampai 40%, kalian wajib pertahankan IPK itu jangan sampai di bawah 2,75. Bukan IPK IP ya, 2,75. Jangan di bawah itu. Tapi kalau dapatnya 50% sampai 100%, kalian wajib pertahankan minimal di bawah 3 ya. Jangan sampai di bawah 3 tuh. Pokoknya 3 ke atas itu udah aman. Kalau misalnya kalian sampai di bawah yang tadi kakak sebutkan, berarti beasiswa kalian dicabut. Nah, kayak gitu. Jangan pikir, wah susah banget nih pertahanin IP segitu gitu ya. Itu tidak susah teman-teman, itu sama seperti KKM kalian di sekolah. Selama kalian nggak bolos-bolos terus ya, dosen pasti akan bantu. Kenapa? Karena di UBM itu semua kuliah sambil kerja. Dosen paham, jadi dikasih kayak apa ya, keringanan gitu ya. Misalnya telat pun, kalian bisa teks dosennya dulu. Pak, saya beneran nih difotoin, saya masih di sini kena macet, saya baru pulang kerja dan lain sebagainya. Dibantuin sama dosennya ya. Kayak gitu ya, Handi. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Kak, Iya, itu di UBM tuh dua kampus kan Kak, itu betul. masing-masing punya asrama ya Kak? Oke, nah untuk asrama ini hanya ada di UBM yang Ancol, yang 8 lantai. Untuk yang Serpong tidak punya asrama, ya. Tapi di sekitar sana banyak banget kos-kosan. Nanti kalau misalnya kalian mau kuliah nih, kalian bingung kan mau cari kosnya gimana, tinggal hubungi marketing UBM, nanti kita bantu kasih kontak orang yang punya kos-kosan di situ, ya. Nah, kalau misalnya tinggal di mau kuliah di UBM Ancol, tapi mau tinggal di kos aja deh Kak, nggak usah di asrama, bisa nggak? Bisa. Ya, namanya kampus. Pasti di sekitaran sana banyak banget kos-kosan seperti itu. Ada yang 800.000, ada yang sejuta, ada yang 700, seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kemudian asrama di Serpong itu berapa Kak? Dan fasilitasnya apa saja Kak? Oke, untuk di Serpong tidak punya asrama. Asrama itu hanya ada di UBM Ancol, Handi, seperti Oh, itu. yang di Ancol gimana Kak? Maksudnya di Oke, Ancol. untuk asrama di Ancol itu biayanya adalah kisaran 1,3 sampai 1,7 itu per bulan. Bisa satu kamar sendiri, bisa satu kamar berdua. Bisa pilih mau twin bed atau queen, terserah. Bisa pilih juga mau kamar mandi dalam atau kamar mandi luar. Jadi biaya kisaran segitu itu tergantung kamar yang kalian pilih. Mau yang sendiri atau yang berdua. Kalau misalnya berdua, misalnya harganya 1,5 juta, itu bukan berarti dibagi dua ya, tapi bayarnya masing-masing tetap segitu. Cuman kadang ada dapat diskon, dikurangin 100, kurangin 200 kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nih dari dia udah bilang nih. Oke, kalau misalkan kuliah sambil kerja, misalkan tertinggal pelajaran, itu gimana? Kita tidak sempat kuliah karena kerja gitu. Oke, ini kakak jawab berdasarkan pengalaman kakak ya. Dulu itu ya kakak belum pernah yang namanya tertinggal pelajaran. Ya, selalu kakak pasti masuk di pelajaran itu. Tapi kalau enggak ngerti sedikit, itu pasti ada ya di awal-awal. Di semester 1 itu lazim banget teman-teman. Apalagi kita kan dari kampung ya, kakak itu dari kampung banget gitu, dari Pemangkat, tiba-tiba ke Jakarta harus kerja, harus kuliah, stres ya, jelas semua orang stres, siapa sih yang nggak pernah stres gitu ya. Tapi karena kita melakukan itu berulang-ulang setiap hari, terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Akhirnya di awal-awal kakak merasa aduh berat banget sih gini-gini, tapi lama-lama kakak pikir, tapi kalau saya kuliah doang, mungkin saya akan paham 100% pelajaran itu. Tapi apa fungsinya kalau enggak saya praktekin? Nah, mending saya pahaminnya enggak 100% banget, tapi saya bisa praktekin lewat dunia kerja. Kakak pikir positifnya seperti itu. Akhirnya karena terus berpikiran positif, positif, akhirnya kakak bisa. Dan tetap aja di semester 1 itu IPK kakak 4 ya. Jadi itu IP sempurna teman-teman ya. Jadi nggak ngerti pun IP bisa tetap 4. Kenapa? Karena kita niat dan punya jiwa positif seperti itu ya. Terus, misalkan tertinggal pelajaran itu gimana? Seperti yang kakak bilang tadi, ada SAC, Student Advisory Center. Di situ kalian bisa masuk, kalian bisa belajar bareng kakak kelas. Nanti akan diajarin, misalnya dia tanya, pelajaran apa yang mau kamu daftarkan, yang mau kamu tahu lebih lanjut. Nanti kalian bisa pilih nih, mata kuliah ini, etiket
and communication gitu. Kamu tinggal centang itu, nanti tentuin jadwalnya sama kakak kelas mau di hari apa. Nanti ada ruangan khusus, kalian belajar di situ. Kalian tanyakan PR kalian dan lain sebagainya, seperti itu. Terus, kalau kita tidak sempat kuliah karena kerja itu gimana, Kak? Nah, pengalaman kakak ya, kalau misalnya kalian mau kuliah sambil kerja, perusahaan itu pasti ngerti. Kalian tinggal kasih jadwal kalian. Jadi sebelum kalian lamar kerja, kalian tanyain dulu, bisa part-time nggak? Kalau nggak bisa part-time, jangan kerja di situ, kerja tempat lain. Bisa di Starbucks, itu bisa part-time teman-teman. Ya, bisa part-time. Kalian tinggal kasih jadwal kuliah saya segini ya. Berarti perjanjiannya di hari Senin saya kuliah jam 1. Berarti saya kerja dari jam 7.30 sampai jam 12.30. Jam 1 saya masuk kuliah, selesai kuliah jam 3, saya masuk lagi kerja sampai jam 5 dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu ya cara mengakalinya. Oke, ada pertanyaan lagi. SKS setiap prodi sama atau berbeda, Kak? SKS maksimal itu 24 ya. Setiap prodi sama ya. Setiap mata pelajaran sama, tapi yang harus kalian tahu SKS itu tergantung kalian yang ngambil. Mau 18 atau mau 10 atau mau 20, mau 22 atau 24 itu semua tergantung kalian yang ambil. Tapi maksimalnya itu 24 ya. Kalau kakak sih dulu selalu 24, 24, 24. Kenapa? Karena kakak mau lulusnya cepat. 3,5 tahun udah lulus kakak. Lulusnya cepat, kalau kalian ambil SKS-nya banyak itu lulusnya cepat. 6 bulan kakak kerja ya, full kerja, terus tahun keempat di wisuda. Kayak gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan ya teman-teman ya. Sambil diisi link feedback-nya jangan lupa. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, nah ini kakak mau jelasin juga sesuai pertanyaan di forum sebelumnya. Tadi ada yang tanya gitu ya, Kak, kalau misalnya beasiswa yang saya ambil nih, saya nggak lolos nih, itu gimana? Jawabannya adalah kamu tidak dapat beasiswa. Lalu kalau mau ikut lagi bisa nggak, Kak? Bisa. Dan banyak kejadian orang yang nggak lulus di awal, dia ikut lagi, dia malah dapat beasiswa yang besar. Kenapa? Karena dia udah tahu nih, oh soal-soalnya kayak gini, gini, gini. Berarti nanti pasti kayak gini lah, mirip-mirip gitu ya. Nah, untuk materi tesnya itu ada materi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ada hipotesis ya. Jadi ya kalian pasti udah tahu lah soal-soalnya kayak gimana. Kalian sering mendapatkannya di sekolah kalian. Dan ya yang mengejutkan adalah teman-teman, sebelum kita bikin tes ini, kita kan ada apa ya, uji tes dulu ya. Ada program ini, dan ada siswa kalian dari sekolah SMA Santo Paulus itu yang orang pertama yang mendapatkan beasiswa 100%, yaitu dari sekolah kalian ya. Jadi kalau teman kalian bisa, harusnya kalian juga bisa ya. Ada pertanyaan lagi, Kak mau nanya, misalnya saya mengambil yang normal tanpa jalur beasiswa, apakah harganya itu udah pure buat kuliah dan nggak perlu bayar perlengkapan lain-lain atau seragamnya terjual berbeda? Oke, untuk kuliah ya, untuk kuliah normal, teman-teman, kalian benar bayar pure kayak gitu dan segitu aja. Tidak ada tambahan-tambahan apapun, dan untuk kuliah tidak ada seragamnya ya. Semua itu bajunya bebas kecuali yang jurusan akademi pariwisata dan hospitality pariwisata itu wajib pakai seragam. Dan seragamnya itu kalau nggak salah itu masih ada biayanya ya untuk seragam, sekitar 1.500.000 kalau nggak salah ya. Itu bisa dipakai sampai kamu lulus S1 ya, kayak gitu. Untuk biaya lain-lain nggak ada, yes, nggak ada lagi. Misalnya tambah SKS tambah duit lagi, tidak ada ya. SKS semua udah termasuk dalam biaya BPS dan BPP tadi ya. Jadi nggak ada lagi, bisa kalau kampus lain kan ada nih, kamu mau bisa dikasihnya maksimal 20 SKS. Kamu mau cepat selesai kan kuliahnya, tambah lagi 4 SKS nih. Satu SKS misalnya 750.000, 4 SKS udah 3 juta. Itu kamu bayar lagi tuh biasanya di kampus lain. Tapi di UBM nggak perlu. Kamu mau tambah kayak mau kurang, nggak bayar sedikit pun ya. Kayak gitu. Oke. Oke, nah ada lagi pertanyaan. Siap, Kak, kalau baru masuk kuliah udah bisa langsung kerja ya? Oh, udah dari semester 1 ya. Tapi untuk yang tahun depan ya, kalian baru bisa kerja itu di semester kedua, teman-teman. Semester kedua. Kenapa?
terlebih dahulu ya, selama 6 bulan lah, ya anggap aja lah 6 bulan itu kalian leha-leha dulu, belajar dulu jalurnya, jalannya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ya, terjawab ya. Atau perlu nunggu beberapa bulan baru boleh part time. Ya berarti nunggu 6 bulan ya, seperti itu. Nunggu 6 bulan. Ya intinya 6 bulan itu untuk perkenalan lah. Istilahnya kamu baru masuk SMA gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba udah disuruh jadi ketua OSIS, ya kan baru masuk, udah disuruh jadi ketua MPK, kan nggak mungkin. Pasti ada perkenalan dulu, jadi anggotanya dulu, kayak atau ikut-ikut kakak kelas, kayak gitu. Gitu sih ya kuliah. Kuliah tuh seru banget sih. Kalau misalnya teman-teman di sini punya pemikiran, saya mau kerja aja di luar negeri, boleh, nggak apa-apa, itu kan pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau kakak pilihnya kuliah sambil kerja. Oke, misi Kak, mau nanya lagi. Untuk harga semakin naik harganya ya. Jadi untuk biaya itu sama kayak ya. Tapi kalau misalnya kalian udah daftar nih yang beasiswa sekarang nih, terus kalian dapatnya berarti kalaupun nanti uangnya naik, misalnya 10 juta naik jadi 30 juta, kalian tetap bayar biaya di awal, tetap bayar 5 juta itu setiap semesternya, bukan bayar biaya yang naik-naik tadi. Enggak. Kalau udah taken itu ya udah segitu aja. Tapi kalau kamu nggak taken apapun, mau daftarnya nanti, nah itu ikutin harga naiknya di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Kak, itu selain 50% teori dan 50% praktek, yang prakteknya itu bagaimana sih, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, jadi maksudnya 50% teori itu adalah 50% kalian belajar di kelas, 50% itu kalian ke lab. Jadi di UBM semua jurusan psikologi sekalipun ada laboratoriumnya masing-masing. Jadi dosen ngajarnya langsung di lab juga, langsung praktek. Dan juga praktek yang dimaksud adalah kerja. Jadi kalian tidak hanya belajar teori, buka buku, baca buku, enggak ya. Tapi benar-benar kalian apapun yang kalian pelajari di sekolah, kalian di kampus langsung kalian praktekkan di dunia kerja seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kalian mau tanya tentang dunia kerja ke dosennya, itu juga dosennya sangat-sangat ngerti. Kenapa? Karena dosennya di UBM itu bukan cuma profesi sebagai dosen atau misalnya profesi sebagai guru aja, tidak. Tapi dia ada yang jadi manajer, ada yang direktur, ada yang sendiri, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kalian benar-benar tanya ke ahlinya lah seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada lagi. Kakak mau langsung tutup aja biar nggak memotong waktu pihak dari kampus lain juga ya, nanti yang akan masuk. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin sharing-sharing dari Kak Stefani. Kakak doain apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian cita-citakan itu pasti tercapai dan diaminkan oleh Tuhan. Amin ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk Miss Leni. Saya kembaliin ke Miss Leni. Silakan Miss. Oke, terima kasih ya, Bu Kak Stefani ya. Sama-sama, sama-sama Miss Leni. Yang dapat 100% dari Paulus siapa ya? Waktu itu yang ikut tes Miss, ikut tesnya aja. Bukan Julius ya? Cewek kalau nggak salah deh Miss, cewek. Ya, jadi dia ikut uji coba tes dan dia satu-satunya dapat 100% yang pas uji pertama. Dia sekarang berarti kelas 12 ya? Harusnya ya kelas 12 Miss. Karena saya nggak dapat info, yang saya tahu tuh ada yang dapat berapa 100% Julius ya, cowok. Julius ya, Julius juga ada, iya. Iya. Tapi apakah dia belum mengambil ya? Belum jadi atau gimana, Kak? Itu dia bukan daftar di beasiswa sih Miss, dia cuma diminta bantu untuk kayak uji, bisa nggak sih kerjain soal ini, menurut kamu susah nggak sih kayak gitu. Jadi kayak minta bantuan dari anak tersebut untuk bantuin tuh, ini menurut kamu soalnya gimana sih, susah nggak sih. Ternyata dari seluruh Indonesia orang pertama yang dapat 100% dari Paulus Pontianak. Apa ya? Saya penasaran namanya. Iya, itu udah
udah hampir setahun sih Miss kejadiannya. Udah Oh, lama banget sampai heboh banget tuh di UBM Miss. Sampai Hah? kayak ini nih dari Kalbar nih sampai kayak gitu. Kok saya Iya, nggak tahu ya? mungkin di kontaknya langsung ke anaknya kali ya. Oh, berarti anak itu mungkin sudah tamat ya? Oh, kurang tahu juga ya Miss. Soalnya saya bukan bagian yang uji tes itu, ada bagian akademik kayak Kalau gitu. boleh, tolong tanyain dong Kak Steph. Boleh, penasaran ya? Penasaran. Nggak bisa tidur nanti nih. Oke. Oke, Miss. Thank you ya, Miss. Saya mau izin, Miss. Oke, Mau oke. ada kegiatan lain lagi. Oke, Oke. baik. Terima Makasih kasih, ya. Miss Leni. Makasih. Sukses selalu. God Oh, bless you semuanya. God Dadah. bless. Oke.